Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri dari APM23C. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah efektivitas komunikasi skill dengan dua tema. Yang pertama tema mengenai keterpurukan, yang kedua adalah belajar melepas dengan bijak. Di percakapan pertama atau slide pertama menjelaskan mengenai tema keterpurukan. Setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, dikhianati orang yang dipercaya, atau jatuh dalam masalah keuangan. Pada titik itu, hidup sering terasa gelap dan jalan keluar tampak tertutup. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Keterpurukan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju kekuatan baru. Kuncinya terletak pada mindset yang kita pilih dalam menghadapi keadaan sulit. Banyak orang berhenti pada rasa sakit dan menyerah, sehingga keterpurukan benar-benar mematikan potensi mereka. Padahal, sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar justru ditimpa oleh kegagalan dan penderitaan. Mindset yang tepat bisa mengubah setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi pijakan, dan setiap keterpurukan menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Ada beberapa mindset yang bisa mengubah keterpurukan jadi kekuatan. Yang pertama, mindset kegagalan adalah guru terbaik. Tanamkan pikiran kalian dengan kegagalan adalah guru terbaik. Orang yang takut gagal akan berhenti bergerak, sementara orang yang berani belajar dari kegagalan akan tumbuh lebih cepat. Kegagalan menunjukkan kesalahan, memberi pelajaran, dan melatih mental untuk lebih kuat. Dengan mindset ini, setiap kegagalan itu tuh bukan aib, melainkan investasi pengalaman. Yang kedua, itu ada tema mindset, rasa sakit bukan akhir, tapi proses. Rasa sakit bukan akhir, tapi proses. Keterpurukan seringkali menimbulkan rasa sakit, baik mental maupun emosional. Namun, rasa sakit bisa dilihat sebagai proses pembentukan, sama seperti otot yang harus robek dulu sebelum menjadi kuat. Jiwa manusia pun harus ditimpa kesulitan sebelum bisa menjadi tangguh. Mindset yang ketiga, apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tanamkan mindset ini dalam pikiran kalian. Banyak orang hancur karena terlalu fokus pada apa yang hilang. Pekerjaan, pasangan, uang, atau status. Padahal, seringkali kehilangan itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dengan mindset ini, setiap kehilangan dilihat sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan sesuai dengan diri kita. Mindset keempat, itu ada keterpurukan adalah momentum untuk berubah. Jadi dengan tema keterpurukan adalah momentum untuk berubah ini, jadi kita harus belajar dari hasil kegagalan kita. Jadi saat hidup berjalan mulus, kita tuh sering lupa memperbaiki diri. Justru saat terpuruk, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi. Mindset ini membantu melihat keterpurukan sebagai alarm agar kita tuh nggak terus hidup dalam pola lama, melainkan berani memulai pola baru yang lebih sehat dan produktif. Tema mindset yang kelima itu ada saya bertanggung jawab pada hidup saya. Jadi jangan gara-gara kegagalan ini kamu tuh terpuruk dan tidak percaya diri. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib hanya akan membuat kita semakin lemah. Mindset tanggung jawab membuat kita sadar bahwa kendali hidup itu ada di tangan kita, bukan tangan orang lain. Dengan mengambil tanggung jawab, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencipta jalan hidup sendiri. Tema mindset ke-6 itu ada di kekuatan lahir dari konsistensi, bukan sekali bangkit. Bangkit sekali mungkin mudah, tetapi yang menentukan kekuatan sejati adalah konsistensi. Mindset ini menekankan bahwa perubahan hidup bukan tentang sekali mencoba, melainkan tentang kesetiaan untuk terus melangkah meski kecil setiap hari. Jadi, jangan
Jadi kita tuh harus mengubah angka 0 itu menjadi 1, jangan angka 0 itu menjadi 100. Jadi kita harus memikirkan 0 itu menjadi 1 itu harus bagaimana gitu. Mindset ke-7 itu ada hidup bukan tentang menunggu pulih, tapi tentang bergerak dalam luka. Banyak orang menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk bangkit, padahal kesempurnaan itu tuh nggak pernah datang. Mindset ini tuh mengajarkan kita untuk bergerak meski masih terluka, melangkah meski masih sakit, dan berusaha meski belum 100% pulih. Jadi mindset tentang hidup bukan tentang menunggu pulih, tapi tentang bergerak dalam luka. Jadi dunia ini tuh nggak akan berhenti kalau kamu tuh gagal. Jadi dunia tuh nggak akan memikirkan kegagalan kamu, tapi dunia itu akan melihat keberhasilan kamu di puncak nantinya. Keterpurukan itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, cara kita melihatnya akan menentukan apakah ia menjadi batu sandungan atau batu pijakan. Dengan mindset yang tepat, setiap kegagalan bisa menjadi energi, setiap luka bisa menjadi sumber empati, dan setiap kehilangan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini kamu tuh sedang jatuh, ingatlah, mungkin hidup tuh gak sedang membentuk kamu, bukan menghancurkan kamu. Yang perlu diubah tuh bukan hanya keadaan, tetapi juga mindset itu sangat penting. Karena pada akhirnya kekuatan terbesar manusia itu lahir dari keterpurukan yang berhasil ia taklukkan. Jadi di tema keterpurukan ini yang bisa aku ambil itu, mindset itu sangat penting untuk mengubah pola pikir kalian, pola pikir aku, pola pikir semua. Kalau misalnya kita berpikir kalau kesalahan yang kita buat sebelumnya ini bakal gagal nih, misalnya bakal buat diri kita tuh hancur, itu salah. Kita harus memikirkan mindset yang bagus agar otak kita itu bisa mencerna dan bisa membuat masalah itu tuh menjadi solusi dan bisa membuat kita sukses di depannya gitu. Jadi mindset itu sangat penting, pola pikir itu sangat penting. Tema kedua itu belajar melepas dengan bijak. Belajar melepaskan dengan bijak adalah seni menerima kenyataan dan memberikan pergi apa yang bukan lagi milik Anda. Ini bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menuju kedamaian batin dan cara terbaik untuk menjaga kewarasan diri. Proses yang bisa dilalui ada beberapa langkah. Yang pertama itu sadari hakikat titipan. Ingatlah bahwa segala hal di dunia ini, baik harta maupun orang yang dicintai, hanyalah titipan sementara. Bener gak sih? Menerima hal ini itu akan mengurai ketakutan dan kehilangan. Seperti sendal, itu punya titipan, dan lain-lain. Yang kedua, ada akui emosi Anda. Jangan menekan kesedihan, kemarahan, atau rasa kecewa. Biarkan diri Anda berproses dan menangis jika perlu, karena emosi tersebut adalah reaksi yang sangat wajar. Yang ketiga itu ada fokus pada nilai diri. Saat kehilangan sesuatu, nilai diri Anda itu nggak ikut hilang. Jadi ingatlah kembali kelebihan, kemampuan, dan hal-hal yang Anda sukai sebelum ikatan tersebut tuh terjadi. Dan yang terakhir, itu pergi tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi belajar mengubah rasa sakit menjadi kenangan. Memaafkan dan melepaskan tanpa dendam adalah bentuk cinta paling tenang kepada diri sendiri. Jadi di tema yang ini itu, kita ngalah bukan berarti kalah, tapi kita melangkah menuju hal yang lebih baik yang membuat otak dan pikiran kita tuh tenang gitu. Jadi yang penting emosinya tuh jangan nggak diakui gitu. Jadi kita tuh harus mengakui kalau kita tuh ya marah, ya sedih, ya senang gitu. Dan fokus pada nilai diri sendiri. Jangan terpaut kata omongan orang. Fokus pada kelebihan diri kita sendiri. Kita bilang kita cantik, kita baik, kita pintar. Itu tuh bisa membuat otak kita tuh senang dan hati kita tuh senang gitu. Dengan
memuji diri sendiri itu sangat penting. Sekian dari saya mungkin yang bisa saya ucapkan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.